bikin pengajuan guys. Ya guys, sebelum kita ke kantor BPS. Halo guys, kita udah sampai di BPS Provinsi Jawa Barat. Sana ya. Maka dari itu, kami mengirim email ke beberapa instansi atau perusahaan dan ke PT-PT yang kami mau wawancara, tetapi tidak kunjung dapat sampai di mana ada notif dari grup bahwa ada PT Abercrombie yang bersedia untuk kami wawancarai. Halo guys, sekarang kita lagi di Bentuk kreatif. kerjaannya. Ya. Mana betul? Saat melakukan wawancara, kami tidak fokus membuat video dokumentasinya, tetapi ada beberapa foto yang bisa kami tampilkan saat wawancara dan setelah wawancara. Halo guys, di sini kita sedang mengerjakan revisian mata kuliah OOAD. Kakak, tunggu dulu sebentar dong. Aku mau nanya, kakak lagi
lagi ngerjain apa nih? Sekuen diagram dong. Aduh, siapa tuh? Halo kakak, aku boleh nanya nggak? Kakak lagi ngerjain apa nih? Oh boleh, ini lagi ngerjain kelas diagram. Aku boleh lihat nggak? Boleh. Halo kakak lagi ngerjain apa? Kakaknya cantik banget, boleh skill nggak? Kakak lagi ngerjain Boleh. apa? Ini lagi ngerjain laporan. Kakak, boleh nanya nggak? Kakak lagi ngerjain apa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahrul Firmansyah, dan pada kesempatan ini saya mewakili kelompok 2 dari kelas DPRP 23F yang beranggotakan saya sendiri Fahrul Firmansyah, lalu Romlah Hanafiyah Soleha, Nunui Hasanah, dan Jenny Haryani. Di video ini kami akan mempresentasikan laporan dengan judul Analisis Sistem Informasi PT Abercode Software Innovation. Laporan ini kami susun untuk menganalisis bagaimana sistem informasi diterapkan pada PT Abercode Software Innovation, mulai dari gambaran umum perusahaan hingga sistem yang sedang berjalan saat ini, yang ditujukan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Object Oriented Analysis and Design yang diampu oleh Bapak Dani Aida Rismayadi, SSI MKOM. Melalui presentasi ini, kami berharap penjelasan yang kami sampaikan bisa mudah dipahami dan memberikan gambaran yang jelas terkait sistem informasi di perusahaan tersebut. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal, mulai dari alasan kami memilih PT Abercode Software Innovation sebagai objek analisis kami, lalu kami gambarkan dalam bentuk diagram, mulai dari usage diagram, activity diagram, sequence diagram, dan juga class diagram. PT Abercode Software Innovation dipilih sebagai objek wawancara karena perusahaan ini merupakan salah satu penyedia layanan teknologi yang terus berkembang sejak berdiri pada tahun 2019. Perusahaan ini bergerak di bidang software development, konsultan IT, serta pengembangan produk digital, sehingga sangat relevan dengan bidang studi yang kami pelajari dan kebutuhan analisis sistem informasi yang kami lakukan. Selain itu, PT Abercode Software Innovation memiliki struktur bisnis yang jelas, serta proses kerja yang sudah terstandarisasi. Perusahaan ini juga menangani berbagai proyek digital dari klien dengan skala kecil hingga menengah.
Hal tersebut memberikan kami kesempatan untuk memahami alur proses operasional perusahaan secara menyeluruh, mulai dari tahap pemasaran, analisis kebutuhan pengguna, perancangan sistem, proses pengembangan, hingga ke tahap implementasi dan deployment sistem. Di sisi lain juga, PT Abercrombie Software Innovation juga menghadapi berbagai tantangan internal, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan manajemen proyek. Tantangan-tantangan tersebut menjadi aspek yang menarik untuk dianalisis, karena berkaitan langsung dengan peran sistem informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan ini dinilai sangat sesuai untuk dijadikan objek analisis dalam pembelajaran, rancangan, dan analisis sistem informasi. Perusahaan ini memulai kegiatan operasionalnya sejak tahun 2019 dengan nama Abercrombie Software. Seiring dengan berkembang bisnis dan kebutuhan legalitas, pada tahun 2021, perusahaan resmi berbadan hukum dan berubah nama menjadi PT Abercrombie Software Innovation. Hingga saat ini, PT Abercrombie Software Innovation bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak, konsultan IT, serta pengembangan produk digital. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan menerapkan sistem yang fleksibel tanpa memiliki kantor fisik tetap. Meskipun demikian, PT Abercrombie Software Innovation tetap mampu mempertahankan kepercayaan klien melalui pengelolaan proyek yang terstruktur, komunikasi yang intensif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses kerja sehari-hari. Struktur organisasi perusahaan ini terdiri dari beberapa posisi utama, yaitu Chief Executive Officer atau CEO, Chief Technology Officer atau CTO, Chief Financial Officer atau CFO, serta Chief Marketing Officer atau CMO yang juga berperan sebagai Project Manager. Setiap posisi memiliki tanggung jawab dan fungsi yang spesifik sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga mendukung kelancaran proses bisnis perusahaan. Adapun proses bisnis yang berjalan di PT Abercrombie Software Innovation dimulai dari masuknya klien, dilanjutkan dengan pembuatan proposal dan analisis kebutuhan sistem. Setelah itu, perusahaan melakukan pembuatan prototipe sebagai gambaran awal sistem yang akan dikembangkan. Tahap selanjutnya adalah proses pengembangan sistem yang disertai dengan presentasi dan evaluasi secara mingguan bersama klien. Proses bisnis ini kemudian diakhiri dengan tahap deployment atau penerapan sistem yang telah selesai dikembangkan. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang use case diagram. Yang pertama, use case diagram pada sistem point of sale atau POS pada PT Abercrombie Software Innovation. Saya akan menjelaskan use case diagram sistem point of sale atau POS yang digunakan PT Abercrombie Software Innovation. Use case diagram ini menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem serta alur proses bisnis utama yang berjalan dalam pengelolaan proyek, kontrak, revisi, pembayaran, hingga pelaporan proyek. Dalam sistem POS ini terdapat beberapa aktor, yaitu CTO, CMO, CFO, CEO, dan klien. Masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Use case utama pada sistem ini adalah kelola proyek klien yang menjadi inti dari keseluruhan proses bisnis. Proses ini dimulai ketika proposal proyek disetujui oleh klien. CMO menyerahkan data klien dan proposal kepada CTO. Kemudian CTO melakukan analisis kebutuhan sistem berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh klien. Setelah itu, CTO menentukan ruang lingkup proyek, merancang sistem, serta membuat prototipe antar muka pengguna. Prototipe tersebut disampaikan kepada klien untuk ditinjau dan juga diberikan feedback. Jika terdapat masukan, CTO melakukan penyesuaian hingga prototipe disetujui oleh klien. Setelah prototipe disetujui, data proyek disimpan ke dalam sistem dan proses pengembangan sistem dilanjutkan hingga tahap deployment. Setelah sistem selesai dan disetujui oleh klien, proses proyek ini dinyatakan selesai. Use case buat kontrak merupakan include case dari kelola proyek klien, yang artinya proses ini selalu menjadi bagian dari pengelolaan proyek. Pada proses ini, CMO meminta data teknis dan ruang lingkup proyek kepada CTO. Berdasarkan data tersebut, CMO menyusun draft kontrak proyek yang kemudian diserahkan kepada klien untuk ditinjau. Jika klien menyetujui kontrak, maka kontrak final ditetapkan dan klien melakukan pembayaran uang muka atau DP sebagai dasar dimulainya proyek. Apabila kontrak belum disetujui, maka dilakukan penyesuaian hingga tercapai kesepakatan bersama. Use case kelola revisi proyek merupakan extend case, yang berarti proses ini hanya dijalankan apabila klien mengajukan revisi terhadap sistem yang sedang dikembangkan. Klien menyampaikan permintaan revisi kepada CTO, kemudian CTO menganalisis apakah revisi tersebut masih sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Jika revisi sesuai kontrak, maka CTO langsung melakukan revisi sistem. Akan tetapi, jika
revisi tidak termasuk dalam kontrak, CTO akan memberikan estimasi tambahan waktu dan biaya kepada klien apabila klien menyetujui sistem. Apabila klien menyetujui estimasi tersebut, maka revisi tetap dilaksanakan. Jika tidak disetujui, proyek dilanjutkan sesuai kontrak awal tanpa perubahan. Use case utama berikutnya adalah kelola pembayaran yang melibatkan CTO, CFO, dan juga klien. Proses ini dimulai ketika CTO mengajukan permintaan pembayaran uang muka kepada klien, lalu klien melakukan pembayaran, kemudian CFO menerima dan memverifikasi pembayaran tersebut. Setelah pembayaran valid, CFO mengirimkan konfirmasi kepada CTO. Setelah sistem selesai dikembangkan, CTO kembali mengajukan permintaan pelunasan proyek kepada klien, dan proses verifikasi pembayaran dilakukan oleh CFO. Selain itu juga, sistem ini juga mendukung pembayaran layanan berlangganan maintenance apabila klien memilih layanan tersebut. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, CFO akan menandai status pembayaran sebagai tertunda dan CTO melakukan tindak lanjut kepada klien. Use case terakhir adalah kelola laporan proyek yang melibatkan CTO dan CEO. Pada proses ini, CTO mengumpulkan data proyek seperti proses pengembangan, revisi, dan status penyelesaian sistem. Berdasarkan data tersebut, CTO menyusun laporan progres proyek secara berkala dan sistem akan menyimpan laporan tersebut. CEO kemudian dapat mengakses dan meninjau laporan progres proyek sebagai bahan pemantauan dan evaluasi. Jika diperlukan, CEO dapat meminta klarifikasi atau pembaruan kepada CTO. Setelah proyek selesai, CTO menyusun laporan akhir proyek yang juga disimpan dalam sistem dan ditinjau oleh CEO sebagai dasar evaluasi serta pengambilan keputusan strategis perusahaan. Perlu kami sampaikan bahwa sistem POS yang saat ini digunakan masih bersifat konvensional. Sebagian proses pengelolaan proyek, pembayaran, dan pelaporan masih dilakukan secara manual atau semi-digital, seperti pencatatan terpisah dan komunikasi yang belum terintegrasi dalam satu sistem. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beberapa kendala, seperti keterlambatan pencatatan data, risiko kesalahan input, serta kurangnya visibilitas data secara real-time bagi manajemen. Oleh karena itu, analisis sistem yang kami lakukan diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem POS yang lebih terintegrasi, terstruktur, dan mampu mendukung kebutuhan operasional perusahaan secara optimal. Lalu selanjutnya, pada slide ini, saya akan menjelaskan use case diagram sistem Human Resource atau HR yang digunakan PT Alarcon Software Innovation. Use case diagram ini menggambarkan proses pengolahan peserta freelance dan magang, mulai dari pengolahan data peserta, penugasan, evaluasi kinerja, hingga ke pencetakan sertifikat. Dalam sistem HR ini, terdapat beberapa aktor, yaitu CTO, mentor, dan peserta. Masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda sesuai dengan fungsinya dalam proses pengolahan sumber daya manusia. Use case utama pertama atau main case pertama adalah kelola sumber daya manusia yang menjadi inti dari sistem HR atau Human Resource ini. Pada proses ini, CTO masuk ke sistem HR dan membuka menu kelola sumber daya manusia. Sistem akan menampilkan seluruh data peserta freelance dan magang. CTO dapat menambah, mengubah, atau menghapus data peserta sesuai kebutuhan. Selain itu juga, CTO juga dapat memantau status kontrak peserta, mulai dari peserta aktif hingga peserta yang telah menyelesaikan masa kerjanya. Seluruh perubahan data kemudian disimpan oleh sistem. Use case akhiri kontrak merupakan extend case dari kelola sumber daya manusia. Proses ini dijalankan ketika masa kontrak peserta telah berakhir atau kontrak diputus oleh perusahaan. CTO memilih data peserta yang kontraknya akan diakhiri, kemudian memilih opsi akhiri kontrak. Sistem akan mengubah status peserta menjadi tidak aktif dan menyimpan perubahan tersebut. Peserta juga dapat mengetahui bahwa status kontraknya telah berakhir melalui sistem. Use case utama berikutnya adalah penugasan peserta freelance dan magang. Pada proses ini, CTO membuka menu penugasan peserta dan sistem menampilkan daftar peserta yang masih aktif. CTO kemudian memilih peserta dan mentor pembimbing serta menentukan tugas yang akan diberikan. Setelah data penugasan disimpan, peserta dan mentor dapat melihat informasi tugas yang telah diberikan melalui sistem. Proses ini bertujuan untuk memastikan pembagian tugas berjalan secara terstruktur dan terpantau. Use case selanjutnya adalah evaluasi kinerja yang dilakukan oleh mentor. Proses ini dimulai ketika peserta telah menyelesaikan tugas yang diberikan. Mentor membuka menu evaluasi kinerja, memilih peserta, lalu mengisi nilai serta catatan evaluasi berdasarkan hasil pekerjaan peserta. Yang hasil evaluasi kemudian disimpan oleh sistem dan CTO dapat melihat hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pemantauan dan pengambilan keputusan.
Use case terakhir adalah cetak sertifikat, yang merupakan extend case dari evaluasi kinerja. Use case ini dijalankan ketika peserta dinyatakan lulus evaluasi kinerja, maka sistem akan menandai peserta sebagai lulus dan menampilkan opsi untuk mencetak sertifikat. Mentor dapat memilih opsi cetak sertifikat, kemudian sistem akan menampilkan sertifikat yang dapat dicetak atau disimpan secara digital. CTO selanjutnya dapat melihat arsip sertifikat sebagai dokumentasi resmi perusahaan. Dengan adanya use case diagram dari sistem HR ini, diharapkan pengelolaan peserta freelance dan magang di PT Apricot Software Innovation dapat berjalan lebih terstruktur, transparan, dan juga efisien, mulai dari pengelolaan data hingga evaluasi dan sertifikasi peserta. Selanjutnya, kita masuk ke use case diagram untuk sistem manajemen keuangan di PT Apricot Software Innovation. Pada sistem ini terdapat beberapa aktor utama, yaitu CFO sebagai aktor utama, kemudian CTO dan CEO sebagai aktor pendukung sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sebelum mengakses seluruh fitur di sistem manajemen keuangan, CFO diwajibkan melakukan proses login. Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses sebagai CFO yang dapat mengelola data keuangan perusahaan. Use case login bersifat include karena selalu dijalankan sebelum CFO mengakses fitur lain seperti kelola keuangan, kelola gaji, maupun kelola laporan keuangan. Setelah berhasil login, CFO dapat mengakses use case kelola keuangan. Pada proses ini, CFO mencatat dan memperbarui data pemasukan serta pengeluaran perusahaan. Data tersebut kemudian divalidasi oleh sistem dan digunakan untuk menghitung serta menampilkan cash flow perusahaan secara otomatis. Seluruh data keuangan yang sudah diperbarui dan akan disimpan oleh sistem sebagai dasar untuk proses penggajian dan penyusunan laporan keuangan. Use case berikutnya adalah kelola gaji karyawan yang juga dijalankan oleh CFO dengan melibatkan CTO sebagai aktor pendukung. Dalam proses ini, CFO mengelola penggajian baik untuk karyawan tetap maupun tenaga freelance. Sistem akan memverifikasi terlebih dahulu status proyek, di mana proyek harus sudah dikonfirmasi oleh CTO sebelum proses penggajian dapat dilakukan. Setelah itu, sistem menampilkan komponen gaji sesuai jenis karyawan, menghitung total gaji secara otomatis, dan menyimpan data penggajian ke dalam database. Setelah proses penggajian berhasil, sistem menyediakan fitur cetak slip gaji. Use case ini bersifat extend dari kelola gaji karyawan, yang artinya dijalankan secara opsional. CFO dapat memilih untuk mencetak atau mengunduh slip gaji dalam bentuk digital sebagai bukti pembayaran, sekaligus sebagai arsip resmi perusahaan. Selanjutnya, terdapat use case kelola laporan keuangan yang melibatkan CFO dan CEO. CFO menyusun laporan keuangan berdasarkan data pemasukan, pengeluaran, dan cash flow baik per proyek maupun per periode tertentu. Setelah laporan disusun, CFO dapat meninjau dan menyimpannya ke dalam sistem agar dapat digunakan untuk evaluasi dan kebutuhan manajemen. Use case terakhir adalah lihat laporan yang merupakan extend case dari kelola laporan keuangan. Pada proses ini, CFO maupun CEO dapat melihat laporan keuangan yang telah disimpan sebelumnya. Laporan dapat ditampilkan berdasarkan proyek atau periode tertentu, sehingga memudahkan manajemen dalam memantau kondisi keuangan perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan adanya sistem manajemen keuangan ini, proses pencatatan, penggajian, hingga pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Untuk yang selanjutnya adalah activity diagram. Yang pertama, saya akan menjelaskan activity diagram sistem point of sale atau sistem POS. Yang pertama dimulai dari kelola proyek klien. Yang dimulai dari CMO mengajukan proposal proyek, lalu klien menerima proposal proyek. Jika klien menolak proposal, maka activity ini langsung berakhir. Tetapi jika proposal disetujui, maka CMO mencatat persetujuan proposal, lalu CTO melakukan analisis kebutuhan sistem, lalu klien menyampaikan kebutuhan sistem. Lalu CTO menentukan ruang lingkup proyek dan CMO menyusun kontrak proyek. Jika klien tidak menyetujui kontrak, maka CMO akan menyusun draft kontrak yang nantinya akan sesuai dengan persetujuan dari CMO dan klien. Jika kontrak disetujui, maka CTO merancang prototype sistem, lalu CTO juga menyampaikan prototype sistem. Lalu klien menerima prototype sistem dan memberikan feedback prototype. Lalu CTO merevisi prototype sistem, klien menyetujui prototype sistem, dan CTO mengembangkan sistem. Lalu mempresentasikan progres pengembangannya setiap 1 minggu sekali. Klien meninjau proses proyek
progres proyek, lalu mengajukan revisi proyek. CTO menganalisis revisi proyek, lalu melanjutkan revisi pengembangan, dan menentukan skema hosting. Klien menyetujui skema hosting, CTO melakukan deployment system, dan klien menyetujui hasil akhir sistem, dan CTO menyelesaikan proyek. Lalu, activity diagram dari buat kontrak dimulai ketika CMO meminta data teknis proyek kepada CTO, CTO memberikan data teknis proyek, dan menyampaikan hasil analisis kebutuhan sistem kepada CMO. CMO menerima hasil analisis kebutuhan sistem, lalu menyusun draft kontrak proyek. Lalu, CTO akan meninjau ruang lingkup teknis kontrak, dan CMO menyerahkan draft kontrak kepada klien. Klien menerima draft kontrak proyek. Jika kontraknya tidak disetujui, maka CMO akan menyusun draft ulang kontrak proyek yang nanti sesuai dengan kesepakatan bersama nantinya. Nah, jika kontrak disetujui, maka CMO menerima persetujuan kontrak, lalu menetap kontrak final, dan klien menerima kontrak final dan akan melakukan pembayaran DP. Lalu, activity diagram kelola revisi proyek dimulai ketika klien mengajukan revisi proyek dan CTO menerima permintaan revisi proyek dan menganalisis permintaan revisi. Jika revisi tidak sesuai kontrak, maka CTO memberikan estimasi waktu dan biaya tambahan, dan klien menerima hasil revisi. Jika hasil revisi sesuai kontrak, CTO melakukan revisi dan klien menerima hasil revisi. Klien akan menyetujui hasil revisi dan CTO melanjutkan proyek. Lalu activity diagram dari kelola pembayaran dimulai ketika CTO mengajukan permintaan pembayaran uang muka, klien menerima permintaan pembayaran uang muka dan membayar uang muka. CFO akan menerima pembayaran uang muka dan memverifikasi pembayaran uang muka. CTO menerima konfirmasi pembayaran uang muka dan mengajukan dan nantinya ketika proyek sudah selesai, CTO mengajukan permintaan pelunasan proyek. Klien menerima permintaan pelunasan proyek dan membayar pelunasan proyek. CTO menerima pelunasan dan memverifikasi pembayaran pelunasan. Dan CTO akan menerima konfirmasi pelunasan proyek. Nah, misal jika klien memilih layanan berlangganan maintenance, maka CTO akan mengajukan tagihan biaya berlangganan, boleh per bulan, per 3 bulan, atau bahkan per tahun. Klien menerima tagihan berlangganan dan melakukan pembayaran berlangganan. Lalu CFO menerima pembayaran berlangganan dan memverifikasi pembayaran berlangganan, dan CTO menerima konfirmasi pembayaran berlangganan. Seperti itu. Lalu, activity diagram kelola laporan proyek. CTO mengumpulkan data progres proyek, menyusun laporan proyek, dan mengirim laporan proyek bulanan kepada CEO. CEO menerima laporan proyek bulanan, meninjau laporan proyek bulanan, dan CTO menerima feedback dari laporan proyek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram dari sistem human resource atau HR. Dimulai dari activity diagram kelola sumber daya. Dimulai ketika CTO membuka menu kelola sumber daya, sistem HR menampilkan daftar peserta freelance dan magang. CTO menetapkan kebutuhan peserta freelance atau magang. Sistem HR membuka proses pendaftaran peserta. Peserta mengajukan pendaftaran freelance atau magang. Sistem mencatat data pendaftaran peserta. Lalu CTO melakukan seleksi dan menetapkan status peserta. Jika peserta diterima. Jika peserta ditolak, maka sistem memperbarui dan menyimpan status peserta. Jika peserta diterima, CTO melakukan create, read, update, dan delete data peserta. Kemudian peserta akan menjalankan aktivitas freelance atau magang sesuai dengan kontrak dan penugasannya. Lalu, CTO akan melakukan evaluasi terhadap peserta selama masa kontrak. Jika kontrak belum berakhir, maka peserta tetap melanjutkan aktivitas freelance atau magangnya sesuai dengan kontraknya. Jika kontrak berakhir, CTO mengakhiri kontrak peserta dan sistem akan memperbarui dan menyimpan status peserta. Activity diagram dari akhiri kontrak. Dimulai ketika CTO membuka menu kelola sumber daya manusia dan sistem HR menampilkan fitur akhiri kontrak, dan CTO memilih data peserta dan memilih opsi akhiri kontrak. Sistem mengubah status peserta menjadi tidak aktif, dan peserta akan melihat pengakhiran kontrak dan perubahan status. Yang selanjutnya adalah activity diagram penugasan peserta freelance dan magang. Dimulai ketika CTO memilih menu penugasan peserta freelance dan magang, sistem HR menampilkan daftar proyek yang sedang berjalan. CTO memilih proyek yang membutuhkan peserta,
Lalu sistem HR menampilkan daftar peserta freelance dan magang yang tersedia. CTO memilih peserta yang akan ditugaskan dan menentukan peran dan durasi penugasan. Sistem HR menyimpan data penugasan, mengirim notifikasi kepada mentor, mentor menerima notifikasi tentang peserta yang dibimbing dan perannya, peserta menerima notifikasi tentang proyek, peran, dan durasi penugasan. Lalu, activity diagram evaluasi kinerja. Dimulai ketika mentor memilih menu evaluasi kinerja, sistem HR menampilkan peserta freelance atau magang yang terlibat dalam proyek, mentor memilih peserta yang akan dievaluasi dan memberikan nilai dan catatan evaluasi. Sistem HR menyimpan data evaluasi kinerja dan CTO melihat data evaluasi peserta. Lalu activity diagram cetak sertifikat. Mentor melakukan evaluasi peserta, sistem HR menyatakan peserta lulus dan menampilkan opsi cetak sertifikat. Mentor memilih opsi cetak sertifikat. Sistem HR menampilkan sertifikat serta menyimpan sertifikat. CTO menyaksikan pemberian sertifikat kepada peserta. Lalu yang selanjutnya adalah activity diagram dari sistem finance atau manajemen keuangan. Yang pertama adalah activity diagram kelola keuangan, yang dimulai ketika CFO memilih menu kelola keuangan. Sistem manajemen keuangan menampilkan halaman kelola keuangan, menginput data pemasuk. Terus CFO menginput data pemasukan dan pengeluaran. Sistem akan memvalidasi data. Jika data tidak valid, maka menampilkan pesan data tidak valid, dan CFO akan menginput ulang data pemasukan dan pengeluaran. Jika data valid, maka sistem menghitung cash flow dan menyimpan data keuangan. Lalu activity diagram dari use case login. Dimulai ketika CFO membuka halaman sistem manajemen keuangan, sistem menampilkan form login, lalu CFO memasukkan username dan password dan menekan tombol login. Lalu sistem akan memverifikasi data login. Jika file kosong, maka sistem menampilkan pesan file tidak boleh kosong. Jika file sudah terisi, dicek apakah username-nya terdaftar. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan username belum terdaftar dan meminta untuk memasukkan username dan password lagi. Jika username-nya terdaftar, maka password-nya apakah sesuai. Jika tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan password tidak sesuai dan meminta CFO untuk menginputkan ulang passwordnya. Jika password sesuai, maka akan menampilkan dashboard keuangan. Yang selanjutnya, activity diagram kelola gaji karyawan. Dimulai ketika CFO memilih menu kelola gaji karyawan, lalu sistem menampilkan daftar karyawan dan proyek selesai. Lalu CFO akan memilih karyawan yang akan diproses gajinya. Lalu sistem akan memverifikasi apakah proyeknya selesai. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan proyek belum dikonfirmasi oleh CTO. Jika proyek selesai, maka akan menampilkan detail proyek dan komponen gaji. Terus CFO akan melakukan penyesuaian di mana akan menambah bonus atau potongan. Jika iya dan jika tidak, maka akan menampilkan total gaji. Lalu CFO akan menyimpan data penggajian dan sistem akan menyimpan data ke database. Jika tidak berhasil, maka menampilkan pesan pengeluaran gaji gagal dan meminta untuk CFO untuk menyimpan ulang data penggajian. Jika berhasil disimpan, maka sistem akan menampilkan pesan pengelolaan berhasil. Lalu activity diagram dari cetak slip gaji. Sistem akan menampilkan opsi cetak slip gaji yang telah gaji setelah kelola penggajian. Lalu CFO memilih opsi cetak slip gaji. Sistem akan menampilkan daftar gaji yang telah diproses. CFO akan memilih satu data karyawan dan sistem akan menampilkan detail slip gaji. Lalu akan memverifikasi apakah slip gajinya mau dicetak atau tidak. Jika iya, maka CFO mencetak slip gaji dan menyimpan slip gaji sebagai arsip. Jika tidak dicetak, maka CFO mengunduh PDF slip gaji dan menyimpan slip gaji sebagai arsip. Kemudian CFO akan menerima hasil slip gaji, bisa berupa PDF atau hasil cetak atau print, dan memberikan informasi gaji kepada karyawan, dan karyawan menerima gaji dan informasi gaji secara transparan. Lalu activity diagram dari kelola laporan keuangan. Dimulai ketika CFO memilih menu kelola laporan keuangan, sistem akan menampilkan opsi jenis laporan. CFO akan menentukan memfilter sesuai periode atau proyek. Jika sesuai periode, maka sistem mengambil data pemasukan, pengeluaran, dan cash flow per periode, lalu menampilkan data menurut periode tertentu dan menampilkannya ke CFO. Jika filternya sesuai proyek, maka sistem mengambil data keuangan proyek tertentu dan menampilkan data keuangan proyek.
Lalu CFO akan meninjau dan menyimpan laporan. Yang selanjutnya adalah activity diagram dari lihat laporan. CFO dan CEO memilih menu lihat laporan, memilih menu lihat laporan keuangan, sistem menampilkan data laporan keuangan. Lalu CFO dan CEO memilih laporan berdasarkan periode tertentu atau proyek tertentu. Lalu sistem akan memvalidasi apakah datanya ada atau tidak. Jika tidak, maka sistem menampilkan pesan laporan tidak tersedia. Jika data ya ada dan tersedia, maka sistem akan menampilkan laporan keuangan dan CFO atau CEO akan membaca dan meninjau laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sequence diagram sistem POS yang menggambarkan alur komunikasi antara beberapa aktor. Di sini, saya akan menjelaskan sequence diagram dari kelola proyek klien yang menggambarkan alur komunikasi antara beberapa aktor, yaitu CMO, CTO, klien, dan juga sistem POS. Pada diagram ini terdapat 4 aktor utama. Yang pertama adalah CMO yang berperan sebagai pihak awal yang menyerahkan data klien. Yang kedua adalah CTO yang bertanggung jawab dalam analisis, perancangan, dan pengembangan sistem. Yang ketiga adalah klien sebagai pihak yang memberikan feedback dan persetujuan. Dan yang terakhir adalah sistem POS yang menyimpan data proyek dan mencatat status proyek. Proses dimulai ketika CMO menyerahkan data klien dan data proyek kepada CTO. Selanjutnya, CTO mencatat data klien dan proyek ke dalam sistem POS, lalu sistem akan menyimpan data proyek tersebut. Setelah data tersimpan, CTO mulai melakukan analisis kebutuhan untuk memahami apa saja yang dibutuhkan oleh klien. Kemudian CTO menentukan ruang lingkup proyek agar pengembangan tetap terarah. Setelah itu, CTO merancang prototipe sistem sebagai gambaran awal aplikasi yang akan dibangun. Prototipe yang telah dibuat kemudian dipresentasikan kepada klien. Klien akan memberikan feedback yang nantinya digunakan oleh CTO untuk menyesuaikan dan menyempurnakan prototipe. Setelah dilakukan revisi, prototipe revisi dikirim kepada klien kembali. Jika klien sudah merasa sesuai, maka klien akan menyetujui prototipe. Setelah itu, data proyek disimpan kembali ke sistem POS dan sistem juga mencatat kontrak proyek sebagai tanda bahwa proyek resmi berjalan. Selanjutnya, CTO mulai mengembangkan sistem secara penuh berdasarkan prototipe yang telah disetujui. Selama proses ini, CTO secara berkala melaporkan progres pengembangan kepada klien. Setelah sistem selesai dikembangkan, klien akan melakukan evaluasi dan kemudian menyetujui hasil akhir proyek. Jika sudah disetujui, maka sistem akan mengubah status proyek menjadi selesai. Pada diagram ini juga terdapat skenario alternatif, yaitu ketika klien meminta perubahan. Dalam kondisi ini, klien akan mengajukan perubahan kepada CTO. CTO kemudian melakukan analisis perubahan dan hasil revisi tersebut dicatat ke dalam sistem POS sebagai revisi proyek. Dengan sequence diagram ini, dapat kita lihat alur komunikasi dan tanggung jawab masing-masing aktor dalam proses dalam proses pengembangan sistem POS mulai dari tahap awal hingga proyek selesai. Diagram ini membantu memastikan bahwa setiap proses berjalan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya ada sequence diagram buat kontrak, kelola revisi proyek, kelola pembayaran, kelola laporan proyek. Selanjutnya ada sequence diagram dalam sistem Human Resource atau HR. Yang akan saya jelaskan adalah sequence diagram kelola sumber daya manusia yang menggambarkan alur proses pengelolaan data sumber daya manusia oleh CTO melalui sistem. Pada diagram ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu CTO sebagai aktor, kemudian form kelola sumber daya manusia sebagai antarmuka pengguna, kemudian kelola SDM controller sebagai pengolah logika sistem, dan database sebagai tempat penyimpanan data. Proses dimulai ketika CTO membuka menu kelola SDM, setelah itu form kelola SDM meminta data peserta ke kelola SDM controller. Controller kemudian mengambil data peserta dari database. Setelah data berhasil diambil, database mengembalikan data peserta ke controller. Dan selanjutnya, controller mengirimkan data tersebut ke form kelola SDM untuk ditampilkan kepada CTO.
Setelah data peserta ditampilkan, CTO dapat memilih aksi pengolahan SDM seperti menambah, mengubah, atau menghapus data peserta. Aksi yang dipilih kemudian dikirimkan oleh form kelola SDM ke kelola SDM controller dalam bentuk perubahan data peserta. Selanjutnya, kelola SDM controller menyimpan perubahan data peserta ke dalam database. Jika proses penyimpanan berhasil, database akan mengembalikan status berhasil ke controller. Setelah menerima status dari database, controller mengirimkan status tersebut ke form kelola SDM. Kemudian, form kelola SDM menampilkan informasi bahwa proses penyimpanan data berhasil kepada CTO. Lalu, dalam sequence diagram sistem human resource juga ada akhir kontrak, penugasan freelance dan magang, evaluasi kinerja, dan juga cetak sertifikat. Untuk selanjutnya, di sini ada sequence diagram sistem finance. Yang akan saya jelaskan adalah sequence diagram dari login. Sequence diagram login yang dilakukan oleh pengguna dengan role CFO. Pada diagram ini terdapat dua komponen utama, yaitu CFO sebagai aktor dan sistem manajemen keuangan sebagai sistem yang memproses autentikasi dan menampilkan informasi keuangan. Proses login kemudian dimulai ketika CFO membuka halaman sistem. Setelah itu sistem menampilkan form login kepada CFO. Selanjutnya CFO memasukkan username dan password lalu menekan tombol login. Sistem kemudian memverifikasi data login yang dimasukkan. Jika data valid, sistem akan mengenali role sebagai CFO dan kemudian menampilkan dashboard keuangan. Skenario alternatif pertama terjadi ketika file username atau password kosong. CFO tetap memasukkan data login, namun sistem akan melakukan pengecekan file. Jika terdapat file yang belum diisi, sistem menampilkan pesan peringatan untuk melengkapi data. Setelah CFO melakukan input perbaikan, sistem kembali memverifikasi data login, mengenali role CFO, dan menampilkan dashboard keuangan. Skenario alternatif kedua adalah lupa password. Dalam kondisi ini, CFO memilih opsi lupa password, kemudian sistem akan mengarahkan pengguna ke proses reset password. Skenario opsional 1. Skenario opsional pertama terjadi ketika username belum terdaftar. CFO memasukkan username dan password. Sistem memverifikasi data login lalu menampilkan pesan bahwa username belum terdaftar. Setelah melakukan input perbaikan, sistem kembali memverifikasi data login, mengenali role CFO, dan menampilkan dashboard keuangan. Skenario opsional kedua terjadi ketika password yang dimasukkan salah. Sistem akan memverifikasi data login dan menampilkan pesan password salah. Setelah CFO melakukan input perbaikan, sistem kembali memverifikasi data login, mengenali role CFO, dan akhirnya menampilkan dashboard keuangan. Dengan sequence diagram login ini dapat dipahami bahwa sistem menangani proses login CFO baik dalam kondisi normal maupun pada berbagai skenario kesalahan, sehingga keamanan dan kenyamanan pengguna tetap terjaga. Selain sequence diagram login, dalam sistem manajemen keuangan juga terdapat sequence diagram kelola keuangan, lalu kelola gaji karyawan, cetak slip gaji, kelola laporan keuangan, dan juga lihat laporan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas diagram dari sistem POS yang menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas dalam sistem. Kelas diagram ini terdiri dari beberapa kelas utama, yaitu klien, proposal, kontrak, proyek, pegawai, pembayaran, tagihan, revisi proyek, dan laporan proyek. Masing-masing kelas memiliki peran penting dalam mendukung proses bisnis sistem POS. Kelas klien merepresentasikan data klien. Atributnya meliputi ID klien, nama klien, alamat, email, nomor telepon, dan sumber klien. Sedangkan metodenya antara lain ajukan permintaan, setujui proposal, dan melakukan pembayaran. Kelas proposal digunakan untuk menyimpan informasi pengajuan kebutuhan dari klien. Atributnya mencakup ID proposal, tanggal proposal, deskripsi kebutuhan, status proposal, dan biaya proposal. Metode yang tersedia antara lain buat proposal, ubah proposal, dan kirim proposal. Lalu ada
kelas kontrak. Kelas kontrak berfungsi untuk menyimpan data perjanjian kerjasama. Atributnya meliputi ID kontrak, tanggal kontrak, nilai kontrak, jenis layanan, durasi kerja, dan ketentuan pembatalan. Metodenya sendiri terdiri dari buat kontrak, ubah kontrak, dan arsipkan kontrak. Lalu ada kelas proyek. Kelas proyek merupakan inti dari sistem karena mewakili proyek yang sedang berjalan. Atributnya meliputi ID proyek, nama proyek, tanggal mulai, tanggal selesai, status proyek, dan total biaya. Dengan metodenya antara lain adalah kelola data proyek yang digunakan untuk mengelola informasi pegawai. Metodenya antara lain mulai proyek, update progres, dan selesaikan proyek. Lalu ada kelas pegawai yang merepresentasikan sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek. Atributnya meliputi ID pegawai, nama pegawai, dan jabatan. Lalu metodenya adalah kelola data yang digunakan untuk mengelola informasi pegawai. Selanjutnya ada kelas pembayaran yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran dari klien. Atributnya meliputi ID pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran. Metodenya antara lain catat pembayaran dan validasi pembayaran. Selanjutnya ada kelas tagihan. Kelas tagihan berfungsi untuk mencatat tagihan yang harus dibayar oleh klien. Atributnya meliputi ID tagihan, periode, jumlah tagihan, status tagihan. Dengan metode buat tagihan dan kirim tagihan. Lalu ada kelas revisi proyek. Digunakan untuk mencatat perubahan atau revisi pada proyek yang atributnya meliputi ID revisi, tanggal revisi, deskripsi revisi, dan dampak biaya. Metodenya adalah ajukan revisi dan setujui revisi. Yang terakhir adalah kelas laporan proyek yang digunakan untuk menyimpan laporan terkait dengan proyek. Atributnya meliputi ID laporan, periode laporan, progres, dan juga catatan. Metodenya adalah buat laporan dan cetak laporan atau lihat laporan. Dari kelas diagram ini dapat dilihat bahwa klien berhubungan dengan proposal, kontrak, dan pembayaran. Proposal akan menghasilkan kontrak, kontrak akan membentuk proyek, dan proyek berrelasi dengan pegawai, pembayaran, revisi proyek, tagihan, serta laporan proyek. Yang selanjutnya adalah kelas diagram dari sistem Human Resource yang menjelaskan dan menggambarkan proses penugasan, pengelolaan peserta, evaluasi, hingga pencetakan sertifikat dalam sistem. Kelas diagram ini terdiri dari 6 kelas utama, yaitu penugasan, pegawai, peserta, evaluasi, kontrak, dan cetak sertifikat. Setiap kelas saling terhubung untuk mendukung proses pengelolaan sumber daya manusia secara terstruktur. Di kelas penggunaan, digunakan untuk mencatat tugas yang diberikan dalam sistem. Atributnya meliputi ID tugas, nama tugas, deskripsi, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status tugas. Metode yang dimiliki antara lain buat kontrak dan juga ubah kontrak yang berkaitan dengan pengelolaan tugas berdasarkan kontrak. Lalu ada kelas pegawai yang merepresentasikan pegawai internal yang mengelola dan memantau penugasan. Atributnya terdiri dari ID pegawai, nama pegawai, dan juga jabatan. Dengan metode yang tersedia adalah daftar, update data, dan keluar. Yang selanjutnya ada kelas peserta, yang digunakan untuk menyimpan data peserta baik freelance maupun magang. Atributnya meliputi ID peserta, nama peserta, jenis peserta, dan status aktif. Metode yang tersedia adalah daftar, update data, dan juga keluar. Lalu ada kelas evaluasi, yang berfungsi untuk menilai kinerja peserta. Atributnya terdiri dari ID evaluasi, nilai, catatan, dan juga tanggal evaluasi. Dengan metode yang dimiliki adalah simpan evaluasi dan juga ubah evaluasi. Yang selanjutnya adalah kelas cetak sertifikat yang berfungsi untuk menghasilkan sertifikat bagi peserta. Atributnya terdiri dari ID sertifikat dan tanggal terbit. Metode yang tersedia adalah generate sertifikat dan cetak sertifikat. Dan yang terakhir ada kelas kontrak yang digunakan untuk mencatat perjanjian kerja peserta. Atributnya meliputi ID kontrak, tanggal mulai, tanggal selesai, status kontrak.
dengan metodenya antara lain buat kontrak, ubah kontrak, dan akhiri kontrak. Dengan kelas diagram pada sistem Human Research ini, alur pengelolaan SDM mulai dari penugasan, kontrak, lalu evaluasi hingga pencetakan sertifikat dapat dipahami dengan jelas dan terstruktur. Lalu yang terakhir ada kelas diagram dari sistem finance atau manajemen keuangan yang menggambarkan struktur data, fungsi, serta hubungan antar kelas dalam sistem. Kelas diagram ini terdiri dari beberapa kelompok utama, yaitu manajemen keuangan, manajemen pengguna, pengelolaan proyek, serta penggajian. Kelas-kelas tersebut saling terintegrasi untuk mendukung operasional perusahaan secara menyeluruh. Yang pertama ada kelas user. Merupakan kelas inti yang menyimpan data seluruh pengguna sistem. Atributnya meliputi user ID, username, password, nama, dan juga email. Metode yang tersedia adalah login dan logout. Yang selanjutnya adalah ada kelas CEO, CTO, CFO, karyawan, dan juga freelance, yang merupakan turunan atau peran dari user. CEO memiliki metode lihat laporan, lalu CTO memiliki metode konfirmasi proyek, CFO bertanggung jawab terhadap kelola keuangan, kelola gaji, kelola laporan, dan mencetak slip gaji. Karyawan memiliki status karyawan dan metode terima gaji. Sedangkan freelance memiliki jenis kontrak dan metode terima honor. Lalu selanjutnya ada kelas pemasukan yang digunakan untuk mencatat seluruh pemasukan perusahaan. Atributnya meliputi pemasukan ID, tanggal, jumlah, dan sumber. Metodenya adalah tambah pemasukan dan ubah pemasukan. Yang selanjutnya ada kelas pengeluaran yang digunakan untuk mencatat pengeluaran perusahaan yang memiliki atribut seperti pengeluaran ID, tanggal, jumlah, dan kategori. Metodenya antara lain tambah pengeluaran dan ubah pengeluaran. Selanjutnya ada kelas laporan keuangan yang berfungsi untuk menyusun laporan keuangan. Atributnya meliputi laporan ID, jenis laporan, periode, total pemasukan, total pengeluaran, dan cash flow. Metodenya adalah generate laporan, simpan laporan, dan tampilkan laporan. Yang selanjutnya ada kelas proyek, merepresentasikan proyek yang sedang atau telah berjalan atau telah selesai. Atributnya terdiri dari proyek ID, nama proyek, status proyek, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Dengan metode yang tersedia adalah ubah status proyek. Lalu selanjutnya ada kelas gaji yang digunakan untuk mengelola penggajian karyawan dan juga penggajian freelance. Atributnya meliputi gaji ID, periode, total gaji, jenis karyawan, dan juga tunjangan. Metode yang tersedia adalah hitung gaji dan simpan gaji. Lalu selanjutnya ada kelas slip gaji yang berfungsi untuk menyimpan dan mencetak slip gaji yang memiliki atribut tanggal cetak, slip ID, total gaji, dan dengan metode cetak slip gaji dan juga unduh slip gaji. Di sini relasi antar kelas pada diagram ini dapat dilihat bahwa CFO berhubungan langsung dengan pemasukan, pengeluaran, laporan keuangan, dan gaji. CEO mengakses laporan keuangan, CTO berinteraksi dengan proyek, dan karyawan serta freelance menerima gaji atau honor berdasarkan data dari kelas gaji. Dengan kelas diagram sistem manajemen keuangan ini, sistem mampu mengelola keuangan, proyek, dan penggajian secara terintegrasi sehingga proses bisnis berjalan lebih efektif dan transparan. Lalu selanjutnya penutup. Sebagai kesimpulan, PT Abercon Software Innovation telah memanfaatkan sistem POS, HR, dan manajemen keuangan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari. Sistem yang digunakan saat ini sudah berjalan dan mampu memenuhi kebutuhan dasar perusahaan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada integrasi data dan konsistensi pencatatan antar sistem. Seluruh proses bisnis perusahaan telah berhasil dimodelkan menggunakan UML sehingga alur kerja serta interaksi antara aktor dan sistem dapat dipahami dengan lebih jelas dan terstruktur. Meskipun demikian,
masih ditemukan beberapa kendala seperti data yang belum terpusat, keterbatasan dalam penyajian laporan, serta adanya proses bisnis yang masih dilakukan secara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengembangan lanjutan agar sistem informasi yang digunakan dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, dan mampu mendukung pengambilan keputusan manajemen secara lebih efektif. Demikian pemaparan analisis sistem informasi pada PT Abracot Software Innovation yang telah kami sampaikan. Melalui pemodelan sistem dan use case diagram yang telah dibuat, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses bisnis perusahaan, serta menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien ke depannya. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai bahan evaluasi maupun referensi dalam pengembangan sistem informasi di perusahaan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.